Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba, pemandangan ajaib muncul. Garis-garis cahaya hijau-hijau dilepaskan dari pisau penjaga kehidupan. Sepotong emas kehidupan tampaknya telah dilahap dan perlahan meleleh sebelum bergabung dalam pisau penjaga kehidupan menjadi bagian darinya. Mengapa pisau penjaga kehidupan melahap emas kehidupan? Aku hanya mengatakan bahwa itu akan menjadi milik dari Sekte Tang di masa depan. Tapi sekarang Huo Yuhao tidak tahu bahwa pisau penjaga kehidupannya perlahan-lahan mengembangkan kesadarannya sendiri saat dia memeliharanya. Meskipun belum dianggap cerdas, itu masih mampu memperkuat dirinya sendiri karena melahap emas kehidupan. Tetapi ketika Huo Yuhao memikirkan sesuatu, pisau penjaga kehidupannya terbang kembali ke depannya. Itu sekarang sekitar 7 inci panjangnya dan lebih miriplah diterbang. Huo Yuhao bisa merasakan aura kehidupan yang kuat yang berasal darinya. Itu masuk kembali ke mata takdir Huo Yuhao. Dan kekuatan hidup yang sangat besar sebenarnya menyebabkan kekuatan spiritual dan jiwanya semakin melebur. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun dia hanya bisa melihat atap menara transmisi roh, matanya telah berubah transparan saat ini. Dia sepertinya bisa menembus segalanya dengan tatapannya. Semua orang tertarik oleh tatapan Huo Yuhao, tidak ada yang mengatakan apapun. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Huo Yuhao telah memasuki kondisi yang sangatlah aneh. Itu seperti waktu dan ruang telah dihentikan. Tang Wutonga adalah yang paling takjub. Dia linglung saat menatap mata Huo Yuhao. Dia benar-benar tidak percaya. Hah, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Mengapa aku melihat mata ayahku di matanya? Dia hanya memiliki 7 cincin roh. Bagaimana ini mungkin? Keadaan ini tidak berlangsung lama sebelum Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan tatapannya tenang. Namun hanya dalam beberapa detik ini, ia tampaknya telah berubah sepenuhnya. Jiwa dan kekuatan spiritualnya tidak meningkat, tetapi ia tampaknya menjadi berbeda. Di antara 4 rohnya, ekspresi permaisuri salju tampaknya menjadi lebih gesit. Dia berpaidan memeluk permaisuri es di sebelahnya. Ia dengan tulus berkata, "Es, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum menghilang ke tubuh Huo Yuhao. Permaisuri es tertegun. Dia tidak sadar berbalik dan melihat Tianmeng. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melayang di depannya dan memeluknya dengan lembut. "Tianmeng, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia juga terbang menuju Huo Yuhao dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tianmeng terbang ke depan Huo Yuhao. Dia tidak segera menyatu dengan tubuh Huo Yuhao, sebaliknya dia membuka kedua lengannya lebar-lebar dan memeluk Huo Yuhao. "Yuhao, terima kasih. Kamu akhirnya membiarkan kami melihat harapan." Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyatu dengan tubuh Huo Yuhao dan menghilang. Ada sebintang bergoyang dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa, namun cahaya biru es dari tubuhnya ternyata menjadi lebih kuat. Itu mendekat ke wajah Huo Yuhao. Setelah itu, ia menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Semua orang bingung ketika mereka melihat semua ini. Hanya Huo Yuhao yang mengerti mengapa keempat roh itu bertindak seperti ini. Ya, mereka akhirnya melihat harapan. Mereka melihat harapan bahwa Huo Yuhao mungkin bisa melampaui dunia fana. Meskipun dia hanya sagi jiwa sekarang, mereka bisa merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Huo Yuhao merasakannya paling jelas setelah dia bergabung kembali dengan pisau penjaga kehidupan. Dan dunia spiritual serta kekuatan jiwanya mengambil satu langkah lagi menuju fusi lengkap. Dia sepertinya telah mendengar panggilan. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Itu adalah panggilan yang membimbingnya menuju langit. Dia merasa bahwa dia melihat dunia lain. Panggilan yang dia dengar terdengar sangat halus, tapi itu memberinya perasaan aneh yang tak terukiskan. Namun pada saat ini
Aura yang tak terukiskan dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Wo Yuhao. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba tampak sangat heran. Aura mengerikan itu dipenuhi dengan kekuatan gelap, melonjak seperti penguasa yang telah turun. Semua orang ditekan oleh aura ini dan tidak bisa bergerak. Itu sama untuk Wo Yuhao. Garis gas hitam pekat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai tumbuh sisik hitam dan aura kegelapan yang tebal langsung menelan seluruh tubuhnya. Mata Wo Yuhao segera menjadi redup. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi hal itu sangatlah mengejutkan. Koneksi yang dirasakan Wo Yuhao sebelumnya terputus. Dia tampaknya telah kembali ke keadaan di mana dia berada sebelumnya. Dia bergabung dengan pisau penjaga kehidupannya. Itu seperti apapun yang terjadi sebelumnya tidak ada lagi. Kekuatan gelap perlahan menghilang. Semuanya kembali normal. Wo Yuhao tampaknya menduga bahwa ini akan terjadi. Ekspresinya sangat tenang ketika dia melihat semua orang di sekitarnya yang semuanya sangat heran. Dia sedikit tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Pada titik ini lautan spiritualnya mulai bergelombang. Tianmeng, permaisuri salju, permaisuri es, dan bahkan Adas Bintang mulai mengaum dengan gila-gilaan. Adas Bintang memiliki kultivasi paling lemah di antara keempat roh. Bahkan dia hanya ada di dunia ini selama 1000 tahun. Itu mencapai kultivasi 100.000 tahun karena dia dibiakkan oleh sumber api es Yin Yang. Namun dia bahkan bisa merasakan bahwa perubahan Wo Yuhao adalah sesuatu yang sangatlah langka. Sebelumnya, Wo Yuhao pasti merasakan alam ilahi. Ia telah merasakan alam dewa. Namun sensasi itu dipotong oleh kekuatan tiba-tiba yang datang sesudahnya. Jika sensasi itu tetap ada, Wo Yuhao mungkin menemukan lebih mudah untuk menjadi dewa di masa depan. Kesempatan seperti itu sangat berharga, bahkan untuk limit Doulo. Alasan mengapa mereka begitu tersentuh adalah karena mereka benar-benar melihat bagaimana mereka dapat melampaui dunia ini dan menghindari roda reinkarnasi dengan mengikuti Wo Yuhao. Namun harapan mereka padam begitu saja. Ya, itu karena dewa binatang di Tian. Wo Yuhao hanya berdiri di sana dengan tenang dan ada senyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir. Namun sejumput rasa dingin melintas jauh di matanya. Dewa binatang di Tian. Titian. Gelombang pasang meledak di lautan spiritualnya. Wo Yuhao berangsur-angsur melayang dan dia dengan cepat menenangkan gelombang amarah yang telah dimulai oleh keempat rohnya yang kuat. Mereka berempat beralih menatapnya. "Jangan khawatir." Suara tenang Wo Yuhao menjelajah seluruh lautan spiritualnya. "Yuhao." Tianmeng terengah-engah dan nafasnya tebal dan berat. Mata Wo Yuhao tiba-tiba menjadi sangat agung dan bermartabat. "Jangan khawatir, karena aku telah memicu ini untuk pertama kalinya. Akan ada yang kedua kalinya, dan akan ada ketiga kalinya. Apakah kalian percaya padaku?" Permaisuri es, permaisuri salju, dan Tianmeng semua memandang Wo Yuhao. Hanya Adas Bintang yang tidak terlalu kecewa. Tianmeng bergumam, "Tapi kesempatan seperti ini hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun." Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku seorang sagi jiwa dan aku tampaknya telah menemukan bagian kecil dari solusi. Selain itu, bahkan Tian hanya bisa menghalangiku, tetapi dia tidak bisa menghentikan langit. Bahkan Dewa Binatang tidak dapat menghentikan surga. Karena itu, dia selangkah di belakangku hari ini." Ketiga monster bergetar pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-katanya dan mata mereka mengalir dengan tatapan tidak percaya. Mata megah Wo Yuhao secara bertahap menjadi penuh semangat. Selain itu, ada solusi lain. Mata ketiga monster melebar pada saat yang sama. Solusi apa itu? Wo Yuhao perlahan mengepalkan tangannya. Lautan spiritualnya bergolak sekali lagi dan dengan dia sebagai pusat gempa. Tetapi lautan spiritualnya beriak dengan irama kali ini. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar beredar dengan cepat di sekitar tubuhnya sebagai pusaran air. Itu untuk mengalahkan Tian. Keempat kata ini sederhana, tetapi siapa yang berani mengatakan sesuatu seperti ini? Di dunia saat ini, siapa yang bahkan berani memikirkannya? Tian adalah individu terkuat di dunia. Setelah para dewa, dia adalah monster nomor 1 di benua Doulo. Dan dia mungkin adalah individu terkuat di seluruh benua Doulo. Dia adalah Raja Naga Hitam bermata emas dengan 800.000 tahun kultivasi.
Ia hampir melenyapkan kota Aztec sendirian dengan kekuatannya. Berapa banyak orang yang berani menantangnya dan berapa banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka dapat mengalahkannya. Dewa binatang di Tian sejak lama telah mencapai kekuatan setinggi mungkin yang bisa dicapai seseorang di dunia ini. Namun ketika Huo Yuhao mengucapkan 4 kata ini dengan serius, ketiga monster kuat ini merasa seolah-olah keempat kata itu nyata. Nada bicara Huo Yuhao tidak mengandung keterlaluan atau kesombongan, hanya ada keseriusan dan ketekunan. Mengalahkan di Tian adalah target Huo Yuhao untuk masa depan. Jika seseorang tidak mengenalnya atau seseorang yang tidak tahu tentang pengalamannya mendengar kata-katanya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Manusia yang ingin mengalahkan dewa binatang 1 lawan 1 itu hanyalah lelucon. Bahkan manusia terkuat yang diketahui orang di dunia saat ini, Dewa Naga Dou Long Xiaoyao, tidak akan mengatakan hal seperti itu. Semakin kuat, semakin banyak yang tahu tentang betapa sulitnya menjadi lebih kuat setelah tingkat tertentu. Dewa binatang adalah entitas yang telah melalui 800.000 tahun kultivasi untuk mencapai kekuatannya hari ini. Hanya Limi Doulo dan individu lain dari kekuatan itu yang bisa menebak dengan tepat seberapa dalam fondasi di Tian. Namun Huo Yuhao membuat klaim ini dan dia jelas tidak bercanda tentang hal itu. Dia sangat serius. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.